Sun Wukong bukan sekadar tokoh legenda. Ia adalah simbol tentang bagaimana manusia bisa berubah, berkembang, dan menemukan jati diri. Filosofi hidupnya lahir dari perjalanan panjang, kesalahan, pemberontakan, dan akhirnya kedewasaan. 1. Kekuatan tanpa kendali adalah bencana. Sun Wukong dulu sangat kuat, tapi tidak bijak. Ia menantang langit, memukul para dewa, bahkan ingin menguasai surga. Dari sini kita belajar, kekuatan, bakat, atau keahlian apapun tidak ada artinya jika tidak dikendalikan oleh hati yang dewasa. 2. Kesombongan adalah musuh terbesar. Kesalahan terbesar Wukong adalah merasa tidak ada yang setara dengannya. Kesombongan membuatnya buta terhadap konsekuensi. Filosofinya, ketika kita merasa paling hebat, saat itulah kita paling dekat dengan kejatuhan. 3. Belenggu yang paling berat adalah ego. Cincin emas di kepalanya bukan hanya alat hukuman, tapi simbol bahwa ego manusia sering perlu dikendalikan. Terkadang penderitaan kecil justru mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. 4. Perjalanan adalah guru terbaik. Dalam perjalanan mengawal Tripitaka, Sun Wukong belajar kesabaran, empati, dan tanggung jawab. Hidup tidak membuatnya hebat karena kekuatan, tapi karena ia mau belajar dari setiap rintangan. 5. Kesetiaan membentuk martabat. Setelah berubah, Wukong menjadi simbol kesetiaan. Ia menjaga gurunya, meski sering disalahpahami. Kehormatan tidak datang dari pujian orang, tapi dari komitmen kita pada jalan kebenaran. 6. Setiap orang punya masa liar dalam hidupnya. Wukong pernah liar, keras kepala, dan tak terkalahkan. Tapi itu bagian dari proses menjadi dewasa. Filosofinya, tidak masalah jika masa lalu kita buruk, yang penting bagaimana kita memperbaiki diri. Inti filosofi Sun Wukong. Jadilah kuat, tapi kendalikan kekuatanmu. Jadilah hebat, tapi tetap rendah hati. Dan jadilah manusia yang terus belajar tanpa takut berubah. 7. Kebebasan sejati bukan berarti melakukan apapun yang kita mau. Sun Wukong dulu mengejar kebebasan mutlak, tidak mau diatur, tidak mau tunduk pada siapapun. Tapi ia akhirnya sadar, kebebasan tanpa arah hanya membuat kita tersesat. Kebebasan sejati adalah ketika kita bisa memilih jalan yang benar, bukan hanya jalan yang mudah. 8. Setiap kekuatan memiliki tanggung jawab. Kemampuannya berubah wujud, awan terbang, dan tongkat sakti bisa menghancurkan apapun. Namun dalam perjalanannya, ia belajar bahwa kekuatan yang tidak digunakan untuk kebaikan hanya akan menjadi kutukan. Filosofinya mengajarkan bahwa siapapun yang punya kelebihan harus menggunakannya untuk manfaat yang lebih besar. 9. Perubahan adalah kemenangan terbesar. Mengalahkan iblis, dewa, bahkan menghadapi neraka bukanlah puncak kemenangan Sun Wukong. Kemenangan terbesarnya adalah mengalahkan dirinya sendiri, sifat liar, ego, dan amarahnya. Ia mengajarkan bahwa perubahan diri jauh lebih sulit daripada mengalahkan musuh di luar. 10. Kesabaran adalah bentuk kekuatan. Awalnya ia tidak sabar, mudah marah, dan cepat mengambil tindakan. Tapi setelah menemani Tripitaka, ia paham bahwa kesabaran adalah bagian dari kebijaksanaan. Kadang diam lebih kuat daripada 1000 pukulan tongkat. 11. Tidak ada yang benar-benar sendiri dalam perjalanan spiritual. Meski kuat, Sun Wukong tetap membutuhkan teman seperjalanan. Tripitaka, Zhu Bajie, dan Cao Wujing. Filosofinya, seberapapun hebatnya seseorang, ia tetap butuh bimbingan, nasihat, dan orang lain untuk saling melengkapi. 12. Jalan menuju pencerahan selalu dimulai dengan pengakuan diri. Wukong hanya berubah setelah ia mengakui sifat buruknya dan menerima disiplin. Dalam hidup, kita hanya bisa tumbuh ketika berani melihat diri sendiri apa adanya. Kesimpulan filosofi Sun Wukong. Manusia tidak diukur dari masa lalunya, tetapi dari kesediaannya untuk berubah,
memperbaiki diri, dan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. 13. Kebijaksanaan bukan datang dari kemenangan, tapi dari luka. Sun Wukong mengalami banyak kekalahan, ditindas oleh para dewa, dikurung di bawah gunung 5 elemen selama 500 tahun. Luka itu justru membentuknya. Filosofinya, kadang hidup perlu menghancurkan kita sedikit agar kita bisa melihat siapa diri kita sebenarnya. 14. Rendah hati bukan berarti lemah. Setelah mengalami penderitaan, Wukong belajar merunduk. Dulu ia mengira merendahkan diri berarti kalah. Kini ia sadar, orang yang bisa merendah justru orang yang paling kuat, karena ia tidak dikendalikan oleh harga diri palsu. 15. Setiap orang butuh tujuan untuk menghentikan kegilaannya. Sebelum bertemu dengan Tripitaka, hidup Sun Wukong kacau tanpa arah. Namun ketika ia diberi misi suci, sifat liarnya mulai menemukan tempat. Filosofinya, manusia menjadi lebih baik bukan karena dipaksa, tetapi karena ia menemukan tujuan yang membuatnya tumbuh. 16. Kebaikan yang sejati lahir dari pertarungan batin. Wukong tak menjadi baik dalam semalam. Ia jatuh bangun, marah, kecewa, bahkan ingin menyerah. Tapi setiap pertarungan batin membuatnya semakin bijak. Filosofinya, menjadi baik itu sulit, dan justru karena itulah nilainya menjadi luar biasa. 17. Kesetiaan diuji bukan saat keadaan mudah, tapi saat kita disalahpahami. Tripitaka sering memarahi Sun Wukong, bahkan percaya pada fitnah musuh. Namun Wukong tetap melindunginya. Filosofinya, kesetiaan sejati bukan soal balasan, tetapi komitmen pada kebenaran dan tujuan. 18. Hidup adalah tentang menguasai diri, bukan menguasai dunia. Dulu Wukong ingin menguasai langit, bumi, dan neraka. Kini ia tahu, pertempuran terpenting adalah melawan hawa nafsu, amarah, dan kesombongan. Ketika seseorang menguasai dirinya, dunia tak lagi bisa mengalahkannya. Inti lanjutan. Sun Wukong mengajarkan bahwa perjalanan manusia bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi seberapa jauh kita mau memperbaiki diri, menerima kekalahan, dan berjalan menuju penjerahan.